1 Desember 2023 sebagaimana yang telah tertuang di dalam perikopen BNKB terambil di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat 9. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat 9 kita membacakan secara responsorial. Saya akan membacakan ayat ganjil ayat 7, Bapak Ibu membacakan ayat genapnya dan selanjutnya di bawah perikop perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi aku dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Katakanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sambutlah salam kami, shalom. Ya amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini adalah minggu akhir tahun 2023. Artinya hari ini kita mengakhiri tahun 2023. Dalam arti kita sudah di penghujung tahun 2023. Sebentar lagi kita akan melanjutkan kehidupan di awal tahun 2024. Tentu dalam kita mengingat masa-masa kehidupan di tahun 2023, pasti ada suka duka yang kita alami, yang kita nikmati, yang selalu membuat kita bisa saja sukacita, bisa menangis, sedih, dan terlebih mungkin di tahun ini banyak sekali air mata yang bercucuran di pipi kita. Kita adalah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak mampu kita gapai, tidak mampu kita jalani, kita tanggung. Banyak beban, banyak masalah, banyak penderitaan, banyak himpitan, penyakit yang menggerogoti kehidupan kita. Tetapi syukur kepada Tuhan karena kita sudah melaluinya. Amin. Memang secara manusia sebelum kita menjalaninya kita mengatakan, Tuhan, saya pasti tidak mampu menjalani pertemuan ini ke depan. Banyak sekali beban, banyak sekali tanggung jawab, banyak sekali hal-hal yang membuat keresahan, penderitaan yang akan diperjuangkan untuk melaluinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu juga pasti kita sudah menikmati penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan di akhir tahun 2023 ini pasti kita masing-masing juga bertanya apa yang kita persiapkan di akhir tahun 2023. Ada banyak seluruh umat manusia mempersiapkan berbagai macam hal jenis dalam mengakhiri tahun
tahun 2023. Benar itu Bapak Ibu? Tentu benar ya. Kita mengakhirinya dengan merencanakan apa yang kita makan nanti malam. Pasti itu apa yang kita nikmati. Ada yang kogoda, ada kue bolu, kue mako. Bahagia di kue kogoda, ada sepa air, madu dua air. Apa rencanakan itu? Bahkan di dalam merencanakan, dan seperti saat ini gereja ya, untuk mempersiapkan malam ini tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa mempersiapkan makanan minuman untuk dinikmati pada akhir tahun? Amin. Amin. Artinya Bapak Ibu, bukan kita tidak memikirkan apa yang kita pergunakan akhir tahun. Memang juga heran ya, di akhir tahun ini manusia berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk menghabiskan segala yang ada di tahun 2023 ini. Amin. Silakan benar, enak semua ini. Silakan ini apa? Ya Allah, mulai dasar-dasar orang yang terpindah. Dosa ada nama hewan saya. Ada pemindahan. Jadi korban itu siapa ada ada. Siapa itu? Kenapa harus kita melakukan itu? Karena sukacita. Amin. Tidak salah Bapak Ibu. Menanti yang berbayar ada dari. Mari, memang itu kebetulan. Kalau memang kita ada yang ada banyak darinya. So saya sudah baru kita punya rekor kita masih dengan yang pagi. Apa yang menghabiskan jiwa kita persiapkan. Itu adalah bentuk sukacita di dalam kehidupan kita karena kita sudah mengakhiri tahun 2023. Dan banyak cara kita mengakhiri tahun ini. Tema firman Tuhan hari ini, Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan.
Israel. Artinya ia memberikan semuanya kepada umatnya. Jangan lari dalam penderitaan itu. Jangan tenggelam di dalam keputusasaan, tetapi semangatlah, bersorak-soraklah dengan sukacita. Jadi artinya di sini bahwa ada keberadaan di saat kita berada di dalam penderitaan. Dalam keadaan apapun kita, Allah mampu memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, di dalam ketidakberdayaan kita. Makanya dia mengatakan bersorak-sorailah. Dan itu berlaku di dalam kehidupan kita selalu orang-orang yang percaya. Apapun keadaan kita pada hari ini, apakah kita berada di dalam keadaan sakit, berada di dalam keadaan menderita, berada dalam pergumulan, dalam masalah, baik itu secara pribadi kita, dalam kehidupan anak-anak, dalam pekerjaan. Artinya bahwa di saat ini kita tidak mendapatkan untung dari segala sesuatu. Usaha lancar, pekerjaan tidak lancar, dan segala sesuatu yang kita alami seolah kita putus pengharapan di tahun ini. Tetapi Tuhan mengatakan bersorak-sorailah. Artinya ungkapkan sorak-soraimu, syukurmu, sukacitamu kepada Tuhan, karena Tuhan adalah yang akan memimpin kehidupan kita, dan Ia akan melakukan itu di dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh mempercayai Dia di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan memberikan janji kepada manusia bahwa Allah akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Dan yang kata mereka di sana ada orang buta, ada orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali. Artinya di sini bahwa Allah kembali mengumpulkan orang-orang pilihannya, bangsa Israel. Dia akan memberikan suatu tempat pengharapan dalam kehidupan mereka, mengumpulkan hidup mereka kembali untuk menikmati akan kasih Tuhan di dalamnya. Maka dia katakan, Ia akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi, yang tercerai-berai, yang telah terbuang, yang telah menjalani kehidupannya dengan caranya sendiri. Maka Allah sebagai pemimpin yang besar itu mengumpulkannya kembali. Demikian juga di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Kalau di situasi yang kita alami saat ini, hidup kita sudah tercerai-berai, pikiran kita, pengharapan kita sudah putus, maka Tuhan akan mengumpulkan kita kembali, menguatkan kita kembali untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena pemimpin kita yang besar itu, Tuhan Allah yang besar itu, Ia yang akan menguatkan kita. Amin. Terakhir, dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawanya. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku
yang menjadi Bapak Israel. Efraim adalah anak sulungku. Jadi artinya mereka datang dengan hati yang hancur, air mata mengalir di pipi, menangis dengan cerita yang sedih pilu. Maka ada obat yang datangnya dari Allah. Ada penghiburan, dia yang menghapus air mata itu. Dia akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata. Artinya ada sumber penghidupan. Mereka tidak akan tersandung lagi. Artinya bahwa mereka akan tetap tegak di dalam menjalani kehidupan ini. Itulah Bapak Israel. Itulah pemimpin Israel. Itulah Allah yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan bangsa. Dan itu jugalah Allah kita sampai sekarang ini. Amin. Ia akan menghapus air mata kita. Ia akan mengukurkan jalan kita di dalam melalui hari-hari ke depan. Ia akan menjadi penghiburan di saat kita menangis, di saat kita susah, di saat kita sedih, dalam beban-beban, dalam hal-hal yang kita alami, masalah, perkara-perkara yang terjadi dari dalam pribadi kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu. Tuhan pemimpin kita yang besar, Raja yang agung itu, Ia akan memberikan penghiburan, Ia akan memberikan kekuatan, Ia mengukuhkan iman kita kepadanya. Amin Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dalam kita mengakhiri tahun 2023, masing-masing pasti tak lagi bisa bagi dan berdoa. Namun jangan takut, Tuhan adalah pemimpin dan sumber